Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayati, NPM 2111010147 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran yang diampu oleh Bapak Dedi Irawan MAG. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan hukum bacaan dari mim sukun atau mim mati. Jadi, hukum bacaan mim sukun atau mim mati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada idgham mitsli, kemudian ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Yang pertama ada idgham mitsli. Nah, idgham mitsli ini yaitu apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Huruf dari idgham mitsli ini hanya ada satu, yaitu huruf mim. Cara membacanya yaitu dengan digunahkan atau didengungkan sepanjang atau panjangnya yaitu 1 alif ataupun 2 harokat. Untuk contoh hukum bacaan idgham mitsli terdapat dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 8 yang berbunyi innaha 'alaihim mu'sadah. Di situ terdapat mim sukun ataupun mim mati yang bertemu dengan huruf mim, yaitu 'alaihim mu'sadah. Nah, jadi cara membacanya yaitu diidghamkan ataupun didengungkan. Panjangnya yaitu 2 harokat ataupun 1 alif. Jadi membacanya innaha 'alaihim mu'sadah. 2 harokat ya, bukan innaha 'alaihim mu'sadah. 'Alaihim mu'sadah itu salah. Itu tidak didengungkan. Jadi yang benar innaha 'alaihim mu'sadah. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ada kata wad'u syuhada'akum min dunillah. Jadi membacanya juga harus dipanjangkan sebanyak 2 harokat ataupun 1 alif serta digunahkan ataupun didengungkan, yaitu syuhada'akum min dunillahi. Syuhada'akum min dunillah sebanyak 2 harokat ataupun 1 alif. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Hukum bacaan mim sukun ataupun mim mati yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa yang berarti samar dan syafawi yang berarti bibir. Jadi ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi ini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi ini seperti membaca hukum bacaan iklab, akan tetapi terdapat perbedaan. Apabila kita membaca iklab, kedua bibir kita ini harus rapat. Sedangkan ketika kita membaca ikhfa syafawi, bibir kita ini agak direnggangkan atau tidak boleh rapat. Cara membaca hukum bacaan ikhfa syafawi ini yaitu dengan cara didengungkan sepanjang atau sebanyak 1 alif ataupun 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 4 yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil. Di sini terdapat hukum bacaan ikhfa yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata tarmihim bih. Itu terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba, dan huruf ba ini merupakan huruf dari ikhfa syafawi. Jadi membacanya itu harus didengungkan sebanyak 2 harokat ataupun 1 alif, dan kedua bibir kita ini tidak boleh terlalu rapat. Jadi harus sedikit direnggangkan. Bacanya tarmihim. Nah, bibirnya jangan terlalu dirapatkan ya, bukan tarmihim, jangan seperti itu. Tarmihim bihijaratim, tarmihim. Nah, seperti itu, agak direnggangkan. Tarmihim
tarmihim bihijaratim min sijil. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 11 yang berbunyi Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Di situ terdapat juga hukum bacaan ikhfa syafawi yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba pada kata rabbahum. Membacanya juga harus dipanjangkan sebanyak satu alif ataupun dua harokat. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kedua bibir kita ini juga harus sedikit direnggangkan, tidak boleh terlalu rapat. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Untuk hukum bacaan mim mati ataupun mim sukun yang ketiga yaitu ada idhar syafawi. Idhar yang berarti jelas dan syafawi yang berarti bibir. Jadi idhar syafawi yaitu apabila ada mim mati ataupun mim sukun yang bertemu dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba. Jadi huruf idhar syafawi ini ada 26. Apa saja? Mari kita sebutkan. Yaitu alif, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, dan ya. Nah, itu ada 26. Jadi membaca idhar syafawi ini jelas, tidak boleh didengungkan. Contohnya yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Nah, di situ terdapat mim sukun ataupun mim mati yang bertemu dengan salah satu huruf idhar syafawi, yaitu huruf dal. Alhamdulillah. Jadi membacanya tidak boleh didengungkan, tidak boleh alhamdu, itu salah ya. Apalagi alhamdu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus jelas tanpa didengungkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin. Jadi membacanya tidak boleh lakum, nah tidak boleh didengungkan, jadi harus cepat. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bukan lakum. Jadi lakum dinukum waliyadin. Kemudian dalam hukum bacaan mim mati ataupun mim sukun ini terdapat juga hukum bacaan yang namanya gunnah musyaddadah. Nah, gunnah yang berarti dengung, sedangkan musyaddadah yang berarti ditahjidkan ataupun bertahjid. Jadi, gunnah musyaddadah ini yaitu apabila ada huruf nun ataupun huruf mim yang bertahjid. Cara membacanya yaitu dengan menekankan ataupun didengungkan huruf nun bertahjid ataupun mim bertahjid tersebut sebanyak satu alif ataupun dua harokat. Contoh bacaannya yaitu terdapat dalam Quran surah An-Naba ayat 5 yang berbunyi Tsumma kalla saya'lamun. Nah, di situ terdapat kata Thumma, jadi harus didengungkan sebanyak dua harokat. Thumma, thumma, thumma kalla saya'lamun. Kemudian contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah An-Naba ayat 17 yang berbunyi Inna yawmal fasli kana miqata. Inna, nah inna itu juga harus didengungkan dan dibaca sebanyak dua harokat ataupun satu alif. Inna yawmal fasli kana miqata. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir.
Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.